warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meta Angelina dengan NIM 2515401037. Saya mahasiswi dari tingkat 1 Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem kardiovaskuler beserta bagian-bagian dan fungsi-fungsi dari sistem kardiovaskuler. Mari kita saksikan. Nah, teman-teman, di dalam sistem kardiovaskuler, teman-teman dapat melihat gambar yang berada di tengah. Di bagian tengah, itu dinamakan dengan sistem organ jantung yang ada di dalam. Nah, untuk yang pertama, yaitu dimulai dari vena cava inferior. Teman-teman dapat melihat bagian vena cava inferior yang berada di atas, itu dinamakan dengan vena cava superior, yang berfungsi untuk membawa darah yang miskin oksigen untuk masuk ke dalam atrium kanan yang berada di jantung. Kemudian ada vena cava inferior yang terletak di bawah. Yang terletak di bawah berfungsi untuk mengalirkan darah untuk masuk ke bagian ekstremitas bawah seperti kaki, perut. Di dalam sistem kardiovaskuler terdapat juga atrium kanan yang berfungsi untuk menerima darah yang kekurangan oksigen atau darah yang teroksigenasi dari seluruh tubuh untuk mengalirkannya ke ventrikel kanan. Di dalam untuk menuju ke ventrikel kanan tentunya terdapat katup di dalam kardiovaskuler atau di dalam jantung, di mana katup itu dinamakan dengan katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis berfungsi untuk mengatur aliran darah dari atrium kanan untuk menuju ke ventrikel kanan. Sekaligus katup tricuspidalis juga berfungsi untuk mencegah darah mengalir kembali ke atrium kanan. Kemudian ada ventrikel kanan yang berfungsi untuk memompa darah yang kekurangan oksigen dari jantung untuk menuju ke paru-paru, sehingga dapat mengambil oksigen baru dan membuang karbon dioksida di dalam paru-paru. Selanjutnya ada katup pulmonalis yang berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kanan untuk masuk ke arteri pulmonalis dan mencegah darah untuk mengalir kembali ke ventrikel kanan. Kemudian ada arteri pulmonalis yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida atau darah yang miskin oksigen dari jantung untuk menuju ke paru-paru kiri. Selanjutnya ada vena pulmonalis yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru kiri untuk menuju ke atrium jantung sebelah kiri. Kemudian ada atrium kiri. Nah, atrium kiri ini berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan mengalirkannya ke ventrikel kiri. Nah, untuk menuju ke ventrikel kiri tentunya ada katup. Katup itu dinamakan dengan katup mitral atau katup bicuspidalis. Nah, katup mitral atau katup bicuspidalis ini berfungsi untuk mengatur aliran darah agar mengalir dari atrium kiri untuk menuju ke ventrikel kiri dan untuk mencegah darah mengalir kembali dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Kemudian ada ventrikel kiri yang berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen untuk menuju ke aorta. Dan untuk menuju ke aorta tentunya terdapat katup. Katup itu dinamakan dengan katup aorta. Katup aorta ini berfungsi untuk mengalirkan darah untuk menuju ke aorta dan untuk mencegah darah yang kaya oksigen untuk kembali balik ke ventrikel kiri. Selanjutnya ada aorta. Aorta berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri untuk menuju ke jantung dan di jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, teman-teman dapat melihat gambar sistem kardiovaskuler yang berada di samping saya. Nah, itu dinamakan dengan organ-organ sistem kardiovaskuler jantung. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari alur peredaran darah jantung yang dimulai dari darah yang kaya CO2 masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, teman-teman dapat melihat vena cava superior dan vena cava inferior yang berada di samping saya. Yang berwarna biru atas bawah itu dinamakan dengan vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian darah tersebut akan masuk ke atrium kanan dan di atrium kanan akan dialirkan ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Kemudian dari ventrikel kanan akan menuju ke katup pulmonalis dan dari katup pulmonalis akan dialirkan ke arteri pulmonalis.
Arteri pulmonalis itu akan mengalirkan darah yang kaya CO2 akan masuk ke paru-paru. Dan di paru-paru akan diproses, kemudian di paru-paru terdapat darah yang kaya CO2 masuk ke jantung melalui vena pulmonalis kiri. Dari vena pulmonalis kiri akan masuk ke atrium kiri, kemudian akan masuk ke ventrikel kiri melalui katup mitral atau katup bikuspidalis. Nah, teman-teman dapat melihat bagian atrium kiri, kemudian ventrikel kiri, kemudian ada katup yang memisahkan antara atrium dan ventrikel kiri. Itu dinamakan dengan katup mitral atau katup bikuspidalis. Kemudian darah tersebut dari ventrikel kiri akan menuju ke katup aorta. Kemudian dari ventrikel kiri, darah tersebut akan menuju ke katup aorta, di mana katup aorta akan mengalirkan darah menuju ke aorta. Nah, di aorta ini berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah alur dari peredaran darah jantung. Nah, teman-teman, dari sekian banyak bagian dan fungsi-fungsi dari sistem kardiovaskuler, terdapat ringkasan isi materi. Nah, untuk ringkasan materi ini bahwa sistem kardiovaskuler adalah sistem sirkulasi darah yang menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, di dalam sistem kardiovaskuler terdapat 3 pembuluh darah. Yang pertama yaitu ada arteri yang membawa darah kaya oksigen untuk menuju ke seluruh tubuh. Kemudian ada vena yang membawa darah miskin oksigen untuk menuju ke dalam jantung. Kemudian ada kapiler di mana berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan nutrisi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan bagian-bagian dan fungsi dari sistem kardiovaskuler jantung. See you, bye-bye. Terima kasih.